Orang suka nanya sama gue, Bang Panji, gimana caranya supaya kaya raya? Jawaban gue adalah, pertama-tama dimulai dengan tidak bertanya seperti itu. Selamat datang di Komika Afterlife Kopi Rantau. di sebuah acara aneh. Gak dong, aku masuk surga karena aku cinta sama Terjual kepada Mas Panji materi chat mesum. Cerai masih jauh ya. Benar. Jadi pas lu cerai gak tua-tua banget. Masih lagi muda. Lantas apa rahasia Kopral Subagio bisa sesat itu? Karena kalau misalnya mati mobilnya mau dijual katanya. Gue lihat tuh Gitong tuh pakai masker. Karena jelek kali ya? Bukan. Waduh. Saya suka ular, belajar dari ular. Kobra. Karena gue ngerti yang dia inginkan seperti apa dan cara mendapatkan jawaban itu bukan itu pertanyaan yang mesti dilempar. Karena gue punya keyakinan ya, kalau lu nggak dapet jawaban yang lu cari, jangan-jangan selama ini lu nanyain pertanyaan yang salah. Yang dia tanyain adalah gimana caranya kaya, padahal jawaban yang dia cari adalah gimana caranya bahagia. Pertanyaannya salah. Nah, ini ada di kepala gue karena beberapa hari belakangan ini gue melakukan rapat satu lawan satu dengan karyawan-karyawan gue, karena ini udah 1 tahun mereka bekerja. Jadi ada kayak penilaian, terus udah gitu ada akhir dari penilaian itu secara performa, apakah mereka mendapatkan naik gaji, dapat bonus dan segala macamnya. Dan obrolan itu kemudian membuka diskusi terkait pengembangan karir, apa yang dia pengen dalam hidup. Dan gue bilang sama banyak di antara mereka, sebenarnya pertanyaan yang gue tanya sama mereka adalah, lu udah tahu belum kenapa lu pengen terus ada di sini? Karena lu nggak harus terus ada di sini. Sebaiknya lu ada di sini kalau ada di sini adalah sesuatu yang bikin lu bahagia. Gue cuma nggak pengen ketemu zombie aja di kantor. Nah, ada yang udah ketemu jawabannya, ada yang belum ketemu jawabannya. Yang belum ketemu jawabannya juga wajar. Cuman gue selalu menyarankan bahwa ini pertanyaan yang mereka harus terus cari jawabannya. Karena banyak orang sampai ujung hidup mereka tuh nggak bener-bener tahu sebenarnya gue tuh dilahirkan kenapa ya, gue tuh mau jadi apa gitu. Mereka nggak tahu. Dan mereka pikir uang adalah segalanya gitu. Uang yang bikin bahagia. Makanya waktu itu kan beberapa saat yang lalu sempat ada tweet yang rame di Twitter. Ya jelas lah tweet rame di Twitter, bego lu Ji. Ya kan bisa aja tweet rame di Lambetura Instagram, bisa aja. Tapi ada sebuah tweet rame. Tweetnya itu adalah soal seseorang digaji 250 juta. Terus jadi rame, terus pada nanya, oh gimana sih caranya, kayak apa sih orang yang digaji 250 juta gitu. Terus diskusi itu atau keramaian itu di Twitter membuat gue merasa kayak, ya emang masih banyak orang yang berpikir bahwa uang itu penting. Nah, makanya ketika orang nanya sama gue, gimana caranya kaya raya, gue tuh bilangnya, kaya itu bukan tujuan. Jadi jangan nanya gimana caranya kaya. Kaya itu bukan tujuan. Lebih tepatnya, kaya sebaiknya tidak jadi tujuan. Karena kalau tujuan lu kaya, banyak duit, jalannya banyak. Korupsi, nyuri, nyolong, itu bisa tuh. Ngepet, bisa tuh. Dapat banyak uang, kalau emang itu tujuannya. Kalau gue ngerasa sebaiknya kita menganggap uang banyak tuh dampak dari ngelakuin sesuatu dengan bagus. Jadi lu ngelakuin sesuatu dengan sangat bagus, saking bagusnya duit datang banyak. Nah, kan pertanyaannya adalah gimana caranya supaya lu kerjanya bagus. Nah, kalau pertanyaannya adalah gimana caranya supaya lu kerjanya bagus, salah satu elemennya adalah karena lu mencintai apa yang lu lakukan. Pertanyaan kemudian adalah gimana caranya lu bisa mencintai apa yang lu lakukan. Berarti lu harus tahu apa yang lu cintai dulu.
baru lu lakuin. Karena ada juga orang yang tahu dunia yang dicintai tapi dia nggak ngelakuin, antara dia nggak berani atau dia nggak diizinkan, beda urusan. Tapi dia harus tahu dulu apa dunia yang dicintai. Dan kalau dia belum tahu apa dunia yang dicintai, kemudian dia harus bertanya-tanya sebenarnya gimana caranya supaya gue bisa ketemu dunia yang gue cintai. Nah itu adalah rangkaian perjalanan untuk kemudian bisa menemukan dunia yang lu cinta, kemudian mau melakukannya, kemudian akhirnya kerjanya jadi bagus, dan karena bagus duit banyak datang, dan karena banyak datang efeknya, dampaknya adalah kaya. Jadi kaya itu bukan tujuan, kaya itu dampak dari ngelakuin sesuatu yang sangat baik. Dan ini tuh sesuatu yang gue alami sendiri. Gue ada cerita untuk menggambarkan ini, dan ceritanya gue ngobrol dengan seorang teman. Dia baik banget, bahkan orangnya baik banget, dan ketika dia ngomong yang dia ngomongin ini semoga nggak ditangkap negatif, dan semoga reaksi gue juga nggak dianggap negatif ke dia ya, karena emang dua-duanya tuh sudut pandangnya beda aja. Jadi gue ngobrol dengan seorang teman, dia adalah seorang perempuan yang artis sinetron. Terus dia cerita betapa melelahkannya kerja di sinetron gitu, sampai orang di lokasi syuting diinfus, kemudian skrip berubah-berubah, terus dia gitu tempat tunggunya nggak jelas, terus jadwal syutingnya kadang nggak jelas, produksinya kadang-kadang nggak jelas gitu, karena berubah-berubah terus kan. Tapi yang paling ekstrim adalah ketika dia waktu itu pernah di satu tangan nyusuin bayinya, di tangan lain diinfus karena kecapean. Terus gue nanya sama dia, kenapa lu masih mau kerja sampai level seperti itu? Jawabannya gini, emang lu nggak mau kerja 3 bulan habis itu nggak kerja sepanjang tahun? Terus gue langsung wow. Saat itu gue langsung berhenti di situ, karena gue nggak ngelanjutin, karena gue tahu kalau gue lanjutin pasti nggak enak ketangkapnya. Tapi yang teman gue mau sampaikan adalah bahwa kerja di sinetron, terus dia ngelihat gue, ini nih kalau lu main sinetron tuh, menurut gue lu tuh dibayar bisa satu season sekian M, dia bilang. Terus emang lu nggak mau tuh kerja selama 3 bulan, 4 bulan gitu, habis itu setelah 4 bulan kerja lu nggak perlu kerja lagi sepanjang tahun karena duitnya udah tercukupi gitu. Terus intinya adalah dia mau bilang, kenapa gue kayak gini? Karena duitnya banyak. Siapa yang nggak mau gitu kerja 4 bulan dalam setahun gitu. Nah tapi gue dalam hati itu ketika dia tanya, emang lu nggak mau kerja 4 bulan sisanya nggak ngapa-ngapain gitu? Terus gue langsung, otak gue ya di dalam hati gue tuh langsung ngomong, nggak mau. Gue mau ngapain selama 8 bulan? Nggak ngapa-ngapain itu apa? Apa itu nggak ngapa-ngapain gitu? Itu terdengar menakutkan sekali, nggak ngapa-ngapain. Dimana kebahagiaannya gitu, nggak ngapa-ngapain gitu. Gue nggak bisa nggak ngapa-ngapain, gue stres kalau nggak ngapa-ngapain gitu. Gue mau ngapa-ngapain gitu, gue mau ngapa-ngapain terus sampai gue tua gitu. Ngapain, nggak ngapa-ngapain tuh apa maksudnya? Cuman di rumah gitu, diem. Stres banget, stres pasti, yakin gue. Jadi kita berdua ini datang dari sudut pandang yang berbeda. Kenapa gue nggak mau kerja 4 bulan, 8 bulan sisanya nggak ngapain? Karena kebahagiaan gue tuh datang dari ngapa-ngapainnya, bukan datang dari nggak ngapa-ngapainnya. Jadi mindset orang yang bekerja dan orang yang berkarya itu beda. Orang yang berkarya itu biasanya adalah orang yang tahu dia sebenarnya bakatnya apa, dia tahu dia dilahirkan untuk jadi apa, dia udah nemu passionnya, dia pokoknya yang dia mau lakukan dalam hidup adalah berkarya aja. Dan berkarya itu bisa di kantor ya, mindset berkarya itu bisa di kantor. Itu karena dia ngantor karena dia tahu kantornya itu adalah dunianya gitu. Orang yang udah mindsetnya berkarya, cara pikirnya berkarya itu pengennya berkarya terus karena itu yang membuat bahagia. Orang yang bekerja mikirnya liburnya, mikirnya itu adalah nggak ngapa-ngapainnya.
bukan ngapa-ngapainnya. Untuk orang yang cara pikirnya bekerja, emang nikmat sekali kerja 4 bulan, 8 bulan libur. Nggak ngapa-ngapain, nikmat sekali. Karena dia kerja. Karena dia ngelakuin sesuatu yang dia bisa, tapi mungkin belum tentu dia suka gitu. Dan mungkin bukan passionnya dia juga, tapi ya ini kerjaan gue saat ini, namanya juga kerja, ya udah gue kerjain gitu. Kalau karya kan beda kan, semuanya di tangan kita. Kalau kerja tuh semuanya disuruh ke kita. Kalau karya tuh walaupun ada bos, tapi gue yang bekerja gitu, gue yang punya inisiatif, gue yang pengen gitu. Nah, kalau lu mindsetnya kerja, 4 bulan kerja, 8 bulan libur adalah bahagia. Tapi kalau lu mindsetnya berkarya, lu nggak sabar untuk kembali. Kalau lagi libur tuh lu nggak sabar kembali untuk bekerja. Gini deh, kan kembali ke urusan work life balance ya, kan orang-orang tuh kadang suka bilang gini, I hate Monday gitu kan, karena dia bukan, sebenarnya dia nggak hate Monday, dia benci sama hidupnya, dia benci sama kerjaannya mungkin, sehingga dia Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pucat, Sabtu, Minggu cerah. Jadi dia hidup hanya untuk akhir pekan gitu. Itu adalah ciri-ciri orang yang nggak suka sama apa yang dia kerjakan kan. Dia nggak mencintai apa yang dia kerjakan. Sebagai bukti, coba jawab pertanyaan ini. Kalau lu cuman boleh, misalnya lu punya pasangan ya, istri atau suami atau pacar gitu ya. Kalau lu punya pasangan, kalau lu cuman bisa ketemu sama pasangan lu, orang yang lu cintai, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu enggak, pasti lu nggak sabar ketemu Senin. Bener ya? Pasti lu nggak sabar ketemu Senin. Kalau lu cuman boleh ketemu pasangan lu Senin sampai Jumat, nggak akan lu bilang I don't like Monday atau I hate Monday. Justru lu nggak sabar ketemu Senin. Pasti, karena Senin sampai Jumat lu akan ketemu sama yang lu cintai. Sabtu Minggu, waktu untuk diri lu sendiri misalnya. Kemudian lu nggak sabar, udah mikirin pasangan lu. Senin ketemu lagi, ya kan? Aplikasikan itu ke dunia karir. Cari pekerjaan yang membuat lu nggak sabar ketemu Senin. Itu justru yang dicari. Makanya gue sama kawan kantor tuh gue selalu bilang, lu mesti nyari apa pekerjaan untuk lu yang capeknya aja bikin lu happy. Itu yang mesti lu cari. Gue akan bantu lu cari, tapi lu juga mesti bikin sendiri. Kalau nggak nemu, soalnya gue mesti cabut nih. Nah, orang akan bilang, itu kan lu kan privilege gitu. Enggak, bukan gue yang privilege, lu yang takut. Lu yang takut untuk mengubah sesuatu yang selama ini udah stabil dalam hidup lu. Lu juga bisa. Nggak ada yang bilang semuanya akan lebih enak. Nggak akan ada yang bilang gajinya kemudian jadi luar biasa gede, nggak ada. Cuman akan lebih bahagia aja kalau lu kerja di dunia yang lu suka. Pasti. Jadi daripada lu bilang you hate Monday, supaya lu love Monday, maka lu cari pekerjaan yang lu cintai gitu. Karena lu cintai dia, Senin sampai kepikiran. Karena lu cintai dia, jam 00.44 aja masih kepikiran. Jadi, uang tuh bukan segalanya. Saking bukan segalanya, tadi gue ditawarin kerja 4 bulan, 8 bulan nganggur, gue tolak. Karena bukan uangnya yang bikin bahagia. Karena kebahagiaan datang dari kita tahu kita dilahirkan untuk jadi apa, kemudian kita ngerjain itu setiap hari. 250 juta, 250 ribu, sama aja. Tergantung sama kebahagiaan. Bisa aja loh, ada orang gaji 250 juta tapi nggak bahagia. Ada. Gue sih contohnya banyak. Jadi yang lo cari bukan nominalnya, yang lo cari adalah kebahagiaannya. Kebahagiaan dalam ngelakuin sesuatu yang lo cintai, dan karena lo bahagia, lo ngulik, lo suka, lo ngulik, lo tertarik, lo ngulik, lo jadi lebih baik. Karena lo lebih baik, kerjaan lo bagus. Karena kerjaan lo bagus, sebagai dampak uang datang. Semoga bermanfaat. Thank you.